Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada alaina bis-siyami wal qiyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi dzawil majdi wal irfan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Para guru, para orang tua, para sepuh, para bini sepuh, bil khusus DKM Masjid Al-Hijrah beserta jajaran dan pengurusnya, yayasan dan seluruh jamaah tetap maupun tidak, mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amanah yang disampaikan adalah pesan-pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait apa yang kita fahami dari Ramadan. Maka sebelum Ramadan, saat Ramadan, bahkan setelah Ramadan, di hari-hari raya Idul Fitri, Syawal dan seterusnya, masih banyak orang yang kemudian membaca, mengingatkan, memperdengarkan Al-Baqarah ayat 183. Tidak kita sebutkan ayatnya karena pastinya jamaah sudah hafal semua. Jangankan mereka yang puasa, jangankan mereka yang qiyam dan siam, yang enggak puasa juga udah hafal ayatnya. Hanya saja ada pesan-pesan Rasul di Al-Baqarah 183 di mana Allah sebutkan baik secara implisit maupun terang-terangan bahwa Al-Baqarah 183 mengingatkan kita kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Puasa yang sudah diwajibkan seperti orang-orang sebelum kalian. Maka pertanyaannya, siapakah orang-orang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau, baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang sebelumnya kita mengenal apa yang dipertanyakan Rasul kepada malaikat Jibril. Ya Jibril, hadzal rajul yusbihuni katsiran. Wahai malaikat Jibril, ini orang kok mirip banget sama saya. Postur tubuhnya, rambutnya, gaya bicaranya. Faman huwa ya Jibril? Ini siapa wahai Jibril? Ruhul Amin. Malaikat Jibril kemudian menjawab, ha wa abu. Itulah bapakmu Ibrahim alaihissalam. Maka orang-orang terdahulu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Ada juga Sayyidina Ismail alaihissalam. Ada juga Sayyidina Ishaq alaihi salam. Bahkan kita merujuk apa yang disampaikan oleh Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir, orang-orang terdulu sampailah kepada Khalifatul Ula fil Ardh. Khalifah, pemimpin pertama di muka bumi ini. Siapa dia? Sayyidina Adam alaihi salam. Ini artinya bahwa bukan hanya Rasul, orang-orang terdahulu Rasul, bahkan awalu khalifatin fil ardh, awal khalifah di muka bumi ini, Nabi Adam alaihi salam,
juga melakukan aktivitas puasa. Di mana puasanya Nabi Adam alaihissalam? Disebutkan oleh Abul Fida Ismail dalam Al-Bidayah wan Nihayah, disebutkan bahwa Nabi Adam fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Ketika Nabi Adam bertalaki, seringkali kita Ramadan ada talaki, ya, ada ceramah sebelum tarawih, ada kuliah subuh dan seterusnya. Bahkan tadi kita disampaikan nanti ada i'tikaf di akhir Ramadan. Ini dalam rangka talaki, saling ketemu. Boleh-boleh saja kita belajar di YouTube, medsos yang lain, IG dan seterusnya, sehingga menjadi jamaatul Facebookia, ya, Facebook Society, menjadi jamaatul Instagramia, Instagram Society, bahkan mungkin menjadi jamaatul Twitteriyah, ya, Twitter Society. Tidak mengapa, tapi talaki itu penting, dan talaki itu dibuktikan oleh Nabi Adam alaihissalam, dan talaki itu menjadi puasanya Nabi Adam alaihissalam, bahwa saat itu terpisahlah Nabi Adam dengan Siti Hawa. Maka puasanya Nabi Adam adalah melepaskan segala sesuatu kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pesan Rasul yang pertama adalah bagaimana puasa kita itu menjadi satu media, satu tolak ukur sandaran kita, bahwa kita tidak lagi ingin mau kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di hadis qudsi disampaikan, as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa adalah milikku, kata Allah. Begitulah yang disampaikan Rasul dengan hadis qudsinya. Maka as-shaumu li, puasa hanyalah milikku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya karena milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Ibnul Arabi menyampaikan bahwa as-siyamu huwal wusul. Puasa itu menjadi wusul, menjadi titik pertemuan ruh abdun, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sudah Allah panggil dengan 183, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya di sini adalah salah satu harfun nida, huruf panggilan. Harfun nida dalam gramatikal bahasa Arab ada 14. Allah panggil semua, ya ini berfungsi dengan iman yang kemudian dekat, al-imanul qarib, wal imanul mutawassit, iman yang tengah-tengah, dan imanul ba'id, iman yang kemudian jauh. Maka Allah udah gak peduli lagi tuh kesalahan, kehilapan, dosa, apapun yang pernah kita lakukan. Bahwa ketika kita puasa, ketika Nabi Adam alaihissalam itu puasa, meninggalkan semua kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasul nyatakan bahwa as-shaumu li wa ana ajzi bihi, puasa hanya milik Allah. Maka Ibnul Arabi menyatakan as-siyam huwal wusul, puasa itu titik tolak ketemu ruh antara abdun kita, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pencipta kita al-khaliq Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sinilah kita diminta oleh Rasul puasa kita naik satu tingkat, naik satu level. Yang kita pahami puasa adalah secara fisik, menahan dari imsak sampai inda ghurubi syamsi, terbitnya fajar, sampai akhirnya kita kemudian terbenamnya matahari. Maka diperbolehkan puasa untuk kemudian berbuka, gorengan jadi halal setelah maghrib, kolak jadi halal setelah maghrib, istri jadi halal setelah taraweh, ya.
Lah habis maghrib kedekatan ya, agak repot ya. Tapi ini kan puasa yang puasa fisik. Bagaimana Rasul mengajak kita bahwa as-saumu li, bahwa puasa milikku, ini baru kita dapat menurut dua ulama yang luar biasa, Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wal Nihayah dan tafsirnya Ibnu Katsir dan Ibnu Al-Arabi, bahwasanya as-siyam hiyal wusul. Ini titik pertemuan. Kalau jiwa kita yang puasa, bukan lagi fisik, maka Allah kasih jatah kita dari puasa. Maka Nabi Musa alaihissalam disebutkan dalam Bukit Tursina itu puasanya bukan 30 hari kayak kita, tapi berapa hari? Arba'ina yauman, 40 hari. Kenapa 40 hari? Karena begitu 30 hari Nabi Musa mencium bau yang kurang nyaman dari mulutnya, maka Allah perintahkan kepada malaikat rahmat, sampaikan kepada Musa bahwa menghilangkan bau itu disempurnakan ila arba'ina yauman, 40 hari. Dari sinilah kemudian ya Rasul menegaskan la khulufu fammus shaim atyabu min rihil miski. La khuluf, bau sesuatu yang keluar dari mulut kita ini yang kurang nyaman, pastinya tidak sedap, itu atyabu min rihil miski, jauh lebih wangi, jauh lebih Allah ridho dari harumnya minyak kasturi. Tentunya mohon maaf lahir batin, di sini bukan berarti fisik, bukan berarti bau yang kita cium, bukan. Tapi di sini wusulnya kepada nafsiyah kita, kepada ruh kita, bahwa bukan hanya bau mulut, akan tetapi Allah ridho, Allah seneng kalau kita puasa, kita nggak ngomongin tetangga. Kan puncak puasa kata Nabi apa? Rajulun, seorang yang puasa itu, insyabahu au syatamahu fakul inni shaim. Orang berpuasa puncaknya insyabahu, kalau dia itu dicibir, enggak diomongin, enggak dicibir doang, orangnya lewat, kita nyolek teman kita, pss, 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 gitu. Enggak ngomongin, cuma kita nyolek teman kita, pss, pss. Kata teman kita ya kan? Itu namanya syabahu. Kita mencibir orang atau kita dicibir, au syatamahu, atau dibuli sekalian, terang-terangan gak suka, dicaci maki. Seperti kemudian Rasul dipersiapkan ucus-ucus onta dengan segala kotorannya dan ditaruh di kepala Rasulullah SAW, yang kemudian membuat Aisyah, membuat kemudian Fatimah yang waktu itu belum besar, beliau masih kecil, itu membersihkan apa yang ada di wajah Rasulullah SAW. Syatamahu, bukan lagi kemudian tidak suka, tapi mencaci, membuli. Apa kata Nabi? Fakul, katakan pada mereka, ini shaim, bahwa saya sedang berpuasa. Maka puasa kita naik satu level, bukan lagi puasa secara fisik, tapi puasa secara ruh. Kata Rasul adalah kana khuluquhul Quran, bahwa Rasul itu implementasi dari Al-Quran yang kita baca, yang kita perdengarkan. Terakhir, berkumpullah sahabat, Rasul berdiri, Ramadan datang, Rasul sampaikan ajabakumullah, doa kalian terijabah. Kemarin-kemarin Allahumma barik lana fi Rajab, sampai udah Ramadan. Kemarin-kemarin Allahumma barik lana fi Sya'ban, sampai kepada Ramadan. Bahkan wabaligna Ramadan, sekarang detik ini, jam ini, menit ini, kita ada di Ramadan. Apa kata Rasul? Atakum Ramadan. Kurang sayang apa Allah sama kita? Kita dikasih Ramadan. Syahrun, itu bulan, fihi lailun, ada di dalamnya malam yang kemudian khairun min alfi syahr,
lebih baik dari 1000 bulan. Maka kita nggak usah nunggu itikaf meskipun sudah dikabarkan akhir Ramadan. Mulai dari sekarang kita udah minta yang namanya Ramadan, minta yang namanya lailun fihi khairun min alfi syahr, yang malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Bagaimana caranya? Ya kita siam, ya kita lihat qiyam malam, kalau bisa salat 2 rakaat, insya Allah dapat Lailatul Qadar. Maka Rasul di akhir daripada pesannya menyatakan fastaksiru, perbanyak. Apa itu? Asyhadatu alla ilaha illallah wastaghfiruh wa atubu ilaih. Perbanyak kita meminta dan membaca 4 hal. Perbanyak kita minta 4 hal ini. 2 diantaranya bikin Allah redho. 2 diantaranya itu kita harus minta. Kita harus nyatakan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang 2 yang Allah bikin redho? Yang pertama, nasyhadullah, berarti kita perbanyak syahadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, jadidu imanakum, perbaharui niat kalian, iman kalian. Sahabat nanya, wa kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah, bagaimana cara kami memperbaharui iman kami ya Rasul? Apa kata Rasul? Aksiru, perbanyak qaulu la ilaha illallah. Perbanyaklah kalam kita dengan la ilaha illallah. Yang kedua adalah kita beristighfar. Al-Imam Al-Hafiz Abu Zakaria Ibnu Syaraf Yahya, atau yang kita kenal dengan An-Nawawi atau Imam Nawawi, beliau menegaskan dalam kitabnya Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, di hadis ke-14-15 beliau menegaskan bahwa Rasul, wallahi la astaghfirullah, demi Allah aku tidak putus beristighfar minta ampun kepada Allah, aksar min sab'ina marrah, lebih dari 70 kali. Di riwayat yang lain, wallahi demi Allah aku bersumpah, yang sumpah Nabi, mi'ata marrah, lebih dari 100 kali. Maka perbanyak ini syahadat dan istighfar, maka disitulah Allah akan redho kepada kita. Yang kedua, ini harus diminta, diusahakan, diupayakan, diikrarkan, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala, karena 183 Al-Baqarah berakhir kemudian di 185 dan 186 serta dilengkapi di 187. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Kalau kita minta sama Allah, maka yang kedua kita harus minta. Apa itu? Nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Mintalah surga sama Allah dan minta dijauhkan dari siksa api neraka. Maka Rasul kemudian membimbing para sahabat dengan ucapan 1 kali dan mencakup semuanya. Apa itu? Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Imam Hanafi yang paling tua, Imam Maliki, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dan Ahmad ibnu Hanbal atau Imam Hambali menyepakati perbanyak baca ini di malam hari, terlebih ketika kita mau berbuka puasa. Maka ketika kita mau berbuka puasa, bacalah asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Sehat badan kita, panjang umur kita, disampaikan kita kepada akhir Ramadan, dan mudah-mudahan
ini Ramadan terbaik kita dan kita bisa ketemu Ramadan setelahnya. Amin ya rabbal alamin. Usikum manasib Allah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.